Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini aku bakalan ngepresentasiin laporan akhir MSIB studi independen saya, full stack web developer di NF Academy. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salsabil dan saya kuliah di STNF. Untuk overview-nya di sini ada intro, kegiatan studi independen, hasil perolehan dan kesimpulan. Terus intronya itu ada Kampus Merdeka, manfaatnya apa saja, dan pengertian MSIB dan mitra MSIB itu sendiri. Ya, pertama, apa itu Kampus Merdeka? Jadi Kampus Merdeka itu merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dimana seluruh mahasiswa berkesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai minat dan bakatnya, dan kalau di tempat saya bisa terjun langsung ke dunia kerja gitu, langkah mempersiapkan karir. Jadi kita dikasih gambaran gitu loh untuk kedepannya. Nah, terus apa aja gitu manfaatnya? Pertama ya, kegiatan ini bisa dikonversi jadi SKS, terus memperluas jaringan saya juga sebagai mahasiswa, terus eksplorasi pengetahuan dan menimba ilmu secara langsung dari mitra yang berkualitas. Dan apa itu MSIB? MSIB adalah magang dan studi independen bersertifikat, yang merupakan salah satu program kampus Merdeka yang dirancang untuk memastikan mahasiswa mendapatkan keterampilan, kompetensi utama terbaik dan terkini untuk menghadapi dunia di masa depannya gitu. Oke. Untuk tim mitra MSIB sendiri, saya di NF Academy, yang merupakan salah satu mitra yang bekerja sama dengan Kemendikbud untuk melaksanakan kegiatan studi independen. NF Academy memiliki beberapa pathway lain gitu ya. Setahu saya itu ada digital marketing, uh, web development, sama data analis gitu. Itu setahu saya, cuman takut ada yang salah gitu. Terus kegiatan saya di studi independen tuh ada desain web, terus soft skill, belajar soft skill itu, terus belajar UI UX, pemrograman JavaScript, database, dan lain-lainnya yang bisa dibaca. Terus di sini kegiatannya ada UI UX gitu, melakukan riset dan semacamnya. Terus di sini ada desain web, saya belajar untuk mendesain web dengan menggunakan HTML, CSS, dan diakhiri dengan Bootstrap. Terus soft skill mempelajari mencangkup presentasi diskusi. Jadi mencangkup tentang komunikasi yang membuat kita berpikir lebih kreatif dalam menyampaikan sesuatu, baik untuk diri sendiri ataupun kelompok. Terus di sini kegiatannya ada belajar pemrograman JavaScript. Materi pembelajarannya itu meliputi dasar-dasar pemrograman dengan JavaScript yang mendukung tercapainya kompetensi siswa dalam membentuk dasar pengembangan web front end yang memungkinkan pembuatan elemen secara interaktif. Terus ada database MySQL, MariaDB, kayaknya kita nyentuh dikit tapi nggak dipelajarin secara mendalam, lebih ke MySQL aja. Terus ada pemrograman PHP. Di sini kita mempelajari membangun aplikasi web yang dinamis gitu, menggunakan PHP natif gitu. Terus kita masuk ke materi utamanya, framework Laravel, yaitu mampu melakukan pengaturan software tools, pemrograman, dan menggunakan library atau komponen pre-existing untuk membangun aplikasi web dengan framework Laravel ini. Terus ada version control, VCS, kita pakainya GitHub. Kita belajar Git sedikit, GitLab juga, tapi kita lebih memperdalam GitHub gitu. Terus di akhir-akhir kita belajar REST API, mampu merancang aplikasi web dengan memanfaatkan RESTful API. Terus yang terakhir final project gitu. Jadi di sini saya uh, hasilnya gitu mampu menerapkan Agile development, menyusun user requirement, membuat desain database, hingga membuat laporan akhir dan presentasi gitu. Jadi kayak pitching gitu, cuman versi kecilnya. Ya, terus apa aja gitu hasil yang aku peroleh dari studi independen full stack web development ini gitu. Nah, di sini ada di tempatku di NF Academy tuh kita ada pembagian role proyek gitu ya.
yang di mana ini mengasah kemampuan tim kita. Di sini ada hipster, hustler, dan hacker. Itu sebenarnya yang aku buat sendiri gitu. Aslinya nggak ada gitu kalau di NF tuh. Jadi kalau hipster tuh dia kayak desainer gitu loh, yang UI UX-nya tuh yang menentukan gimana nanti gambaran aplikasi kita. Terus hustler itu di sini kayak ketua dari kelompoknya gitu. Dan kebetulan di kelompok saya menjadi hustler. Terus yang terakhir tuh hacker. Hacker tuh yang melakukan coding. Nah, terus di sini ada 3 proyek yang menghasilkan gitu, ada mikro, makro, dan masif. Jadi mikro tuh kita ngelakuin research dulu gitu terhadap proyeknya. Setelah itu makro dengan research itu kita mencari masalah, dan itu masif, setelah kita mendapatkan masalah, setelah melakukan research data, kita melakukan, istilahnya tuh problem solving terhadap masalah itu dengan membuat suatu solusi gitu. Nah, kebetulan di sini solusinya aplikasi. Terus di sini ada hasil proyeknya yaitu web web open donasi gitu dengan merek Satu Niat gitu. Jadi di sini webnya dia suatu kayak perusahaan yang menampung donasi-donasi yang akan disebarkan ke tempat-tempat yang membutuhkan gitu. Di sini ada front end-nya, terus bisnis prosesnya yaitu ada di event donasi, terus ada dashboard-nya untuk back end mengelola data. Selain daripada itu kita juga memiliki sesi showcase dan sprint review gitu. Sprint review tuh biasanya seminggu sekali. Jadi kalau showcase-nya tuh diadakan di akhir gitu ketika sudah semuanya udah selesai. Sprint review tuh kita adakan setiap minggu guna mengecek perkembangan proyek kita tuh sampai di mana aja. Terus kita juga di NF Academy juga menyiapkan sesi mentoring. Jadi ada project mentoring sama individual mentoring gitu. Jadi kalau misalnya project mentoring itu kita kayak sebagai kelompok gitu minta mentornya untuk untuk waktunya gitu dipakai berdiskusi bersama kelompok terkait masalah apa aja gitu yang ada di proyeknya. Terus ada individual mentoring jikalau ada satu atau individual mentor yang mentee yang bermasalah terkait administrasi mungkin atau mungkin pembelajaran, mungkin itu mereka bisa melakukan individual mentor. Ya mungkin sekian, terima kasih, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Syukran ala ushtihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.